Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik ya, Pak Guru selalu berdoa semoga kalian semua beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada hari ini aku akan menerangkan materi tentang suhu dan perubahannya. Materi ini merupakan materi bab 4 ya, bab 4 yang terdiri atas pengertian dan macam termometer, kemudian ada perubahan skala suhu, kemudian ada pemulai kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai materi bab 4 ini ya, tentang suhu dan perubahannya. Nah, kita lihat di sini. Termometer itu salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Misalnya ketika di kamu panas ya, maka otomatis ketika dibawa ke dokter atau ketika di rumah kamu tersedia termometer ya, maka akan diukur panasnya berapa. Nah, panas normal untuk anak-anak itu ya 36 lah, 35 36 itu normal. Nah, kalau sudah mencapai 38 39 itu sudah tidak normal dan biasanya anak-anak itu akan stip. Jadi termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, sekarang pengertian suhu itu apa? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, jadi untuk mengukur bukan benda tapi manusia ya, adik kamu misalnya. Nah, ini. Jadi panas apa dingin, melebihi batas apa tidak. Ini namanya suhu, yaitu ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ini pengertiannya. Nah, alat ukurnya tadi sudah dikatakan namanya termometer. Nah, berdasarkan zat pengisinya, termometer itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada termometer zat cair, bimetal, dan kristal air. Jadi kalau kamu melihat termometer itu ya, nanti ada gambarnya di sini. Itu yang mengisi itu ada zat cairnya, ada kristalnya, ada bimetalnya. Nah, ini makanya dikatakan termometer zat cair, berarti diisi dengan zat cair. Kemudian termometer bimetal untuk mengukur metal ya, metal itu logam, besi dan lain sebagainya. Itu kan ketika dibakar kan suhunya sangat tinggi. Nah, tidak mungkin kita menggunakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Jadi ini ada alat ukurnya sendiri, termometernya termometer bimetal. Nah, ini. Nah, sekarang yang A, termometer zat cair, yaitu menggunakan zat cair sebagai pengisi termometer. Zat cair yang digunakan itu meliputi raksa dan alkohol. Nah, raksa itu yang kamu sering mengatakan atau pernah dengar air raksa, itu bentuknya cair ya, tetapi ketika jatuh ke lantai itu akan menggelinding. Nah, ini bedanya air dengan raksa itu seperti itu. Ini logam, sebenarnya raksa itu logam. Kemudian yang kedua alkohol. Alkohol itu sering dikatakan ya, itu banyakkan alkohol itu suka minum. Nah, itu ada pada campuran minuman keras. Nah, kedua-duanya ini ya merupakan zat cair yang diisikan ke dalam termometer, sehingga nanti ketika misalnya suhunya naik akan kelihatan perubahannya. Nah, kelebihan daripada air raksa itu salah satunya membeku pada suhu min 38 derajat Celcius. Min ini berarti di bawah 0, dan mendidihnya pada suhu di atas 350 derajat Celcius. Sementara kelemahannya, air raksa itu merupakan racun, sangat beracun.
kemudian berbahaya ketika termometernya pecah. Nah, sedangkan kelebihan alkohol untuk mengisi termometer ya itu bisa diberi warna apakah merah atau biru, kemudian rentang suhunya tergantung jenis alkohol yang digunakan. Oke, jadi salah satu kelebihan alkohol jika digunakan di dalam termometer ini salah satunya bisa diberi warna atau pewarna ya, pewarna merah, biru, kuning dan lain sebagainya supaya terlihat pada perbedaan skalanya. Kemudian rentang suhunya ini contohnya pada taulen. Taulen ini juga jenis alkohol berarti ya, memiliki titik beku min 90 derajat Celcius dan titik didihnya 100. Kemudian etil alkohol titik bekunya min 110, titik didihnya sama 100 derajat Celcius. Nah, itu dua termometer yang diisi dengan zat cair berupa rasa dan alkohol. Berikutnya adalah contoh dari termometer zat cair. Nah, ini namanya termometer laboratorium. Nah, yang sering digunakan di dalam laboratorium. Oke. Yang kedua, setelah tadi termometer zat cair, kemudian yang kedua termometer bimetal menggunakan dua logam yang jenisnya berbeda kemudian didekatkan. Ketika suhunya tinggi maka logam yang lebih panjang akan melengkung. Hal ini dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Nah, ini malah digunakan untuk ketika pabrik membuat termometer ya, namanya termometer bimetal. Sedangkan yang ketiga termometer yang diisi dengan kristal cair ya. Nah, ini kristal cair atau kristal yang dapat berubah warna jika suhunya berubah. Jadi kristalnya akan merubah warna aslinya. Nah, kristal ini dikemas dalam plastik tipis dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh, misalnya pada akuarium dan sebagainya. Nah, contoh lain dari termometer ini ada termometer badan ya, untuk mengukur suhu badan, termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan. Nah, termometer dinding berarti termometer ruang. Kemudian termometer maksimum minimum yaitu untuk mengukur suhu di tempat terbuka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke macam-macam termometer ya. Nah, ini termometer ini memiliki 4 skala yaitu Celcius, maka derajatnya adalah derajat Celcius, Reaumur derajat R, Fahrenheit derajat F, dan Kelvin derajat K. Nah, skala-skala ini menunjukkan bahwa kalau skalanya Celcius maka termometer itu namanya termometer Celcius ya. Reaumur ya berarti skalanya Reaumur dan seterusnya. Namun yang umum digunakan untuk masyarakat ya, itu menggunakan termometer Celcius, tetapi kalau digunakan secara internasional maka otomatis menggunakan SI atau sistem internasional. Yang digunakan adalah skala Kelvin. Nah, nanti ada istilahnya skala termometer ini ya, dari Celcius diubah menjadi Kelvin, bagaimana caranya, Celcius ke Reaumur dan lain sebagainya, nanti ada rumus-rumusnya. Nah, skala Kelvin ini menggunakan 0 mutlak. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda.
Jadi kalau misalnya kita apa istilahnya, terutama dalam ilmu pengetahuan itu selalu yang digunakan itu derajatnya pakai derajat Kelvin. Jadi skalanya skala Kelvin. Untuk Raoul dan Fahrenheit ini jarang digunakan. Di luar negeri mungkin ada yang menggunakan, tetapi kalau di Indonesia yaitu hanya Celsius yang sering digunakan. Tetapi ketika berbicara di tingkat internasional, maka skala yang digunakan wajib ya, karena ini merupakan sistem internasional atau SI. Masih ingat nggak? Dulu kan pernah belajar MKS, CBS. Itu adalah sistem internasional, meter, kilogram, dan sekon. Jadi secara internasional itu akan menggunakan itu sistem internasional. Panjang berarti menggunakan meter, ya. Berat menggunakan kilogram, kemudian apalagi waktu menggunakan sekon, dan ini tambahannya panasnya dan suhu itu menggunakan derajat Kelvin. Nah ini perbedaan skala antara keempat skala termometer. Ini untuk yang Celsius ini di sini adalah titik tetap bawah. Seperti air dikatakan titik tetap bawahnya adalah 0. Jadi ukurannya dasarnya itu 0. Kemudian ketika paling tinggi, diukur paling tinggi suhunya ya 100 derajat Celcius. Air yang kita ambil dari sumur itu kalau menurut Celsius itu menggunakan titik tetap bawahnya 0. Tetapi setelah direbus kemudian akan menguap ya. Nah, maka ketika diukur menggunakan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Jadi di sini ada skala-skala ini yang kecil-kecil ini kalau di dalam skala Celsius ada 0 ke 100, jadi ada 100 skala di sini. Sementara kalau yang Fahrenheit titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Raoul titik tetap bawahnya 0 dan titik tetap atasnya 80. Jadi air yang kita rebus kemudian sudah mendidih, sudah menguap ya, maka di sini ketika diukur menggunakan termometer Raoul itu suhunya hanya 80 derajat Raoul. Tetapi ketika alat ukurnya termometer Celsius, maka skalanya menunjukkan angka 100. Nah kemudian yang terakhir adalah Kelvin. Kelvin itu titik tetap bawahnya sudah 273 derajat Kelvin. Jadi kalau Celsius menunjukkan angka 0 derajat Celsius, maka kalau Kelvin sudah 273 derajat Kelvin. Jadi suhu 0 Celsius sama dengan suhu 273 derajat Kelvin. Nah titik tetap atasnya 373. Ini juga kalau air yang mendidih diukur dengan Celsius 100 derajat Celsius, tapi kalau diukur dengan termometer Kelvin ya, skala Kelvin, maka menunjukkan 373 derajat Kelvin. Sama-sama di sini berarti ada 100 skala. Kalau pada Raoul 0 ke 80 ada 80 skala. Sedangkan Fahrenheit dari 232 ke 212 berarti ada sekitar 180 skala. Oke, bisa dipahami?